Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar sekalian dimanapun Anda berada, bagaimana kabar semuanya? Jumpa lagi dengan channel Sosio Bakti. Para pembelajar sekalian, kita sudah sampai ya sekarang kepada pembahasan lanjutan materi globalisasi di pertemuan ketiga atau bagian ketiga ya. Kita masih di dalam membahas KD 32 ya. Dalam pengetahuannya yaitu memahami berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Keterampilannya adalah mengategorisasi berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi serta akibat-akibatnya dalam kehidupan nyata di masyarakat sehingga dapat merespon berbagai permasalahan sosial dan ketimpangan yang disebabkan oleh proses globalisasi. Ya, para pembelajar sekalian, baik kita mengingatkan kembali tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yaitu melalui kegiatan pengamatan masyarakat di sekitar dan diskusi, siswa dapat menganalisis perubahan sosial di tengah arus globalisasi serta dapat menggunakan pemahaman globalisasi dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat dengan sikap kritis, jujur, disiplin, tanggung jawab di masyarakat. Nah, indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kita yang ketiga ini adalah kita bisa mengidentifikasi sikap kritis masyarakat terhadap globalisasi. Ya, para pembelajar sekalian dimanapun Anda berada, jikalau seandainya video ini dianggap bermanfaat, mari dukung ya channel Sosio Bakti dengan memberikan like ya, kemudian men-share. Bagi yang belum subscribe ya. Semoga semuanya kalian sukses semua dan menjadi nilai amal ibadah kita semua, dan channel ini akan tetap berproduksi. Terima kasih ya atas semua dukungannya terhadap channel Sosio Bakti. Baik, kita akan lanjut para pembelajar sekalian tentang bagaimana sikap kritis masyarakat terhadap globalisasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa globalisasi memiliki dua sisi ya, yaitu dua sisi pengaruh dalam kehidupan di masyarakat ya, dalam kehidupan komunitas lokal, yaitu di sisi yang satu bersifat positif, pengaruh yang positif, di sisi lain memberikan satu pengaruh yang negatif. Nah, sebagaimana yang sudah kita bahas dalam pertemuan yang kedua. Nah, sekarang bagaimana seharusnya kita atau sebagai komunitas lokal ini bersikap menghadapi globalisasi yang tentu tidak bisa kita hindari. Nah, kita harus memunculkannya dengan berbagai sikap kritis sehingga kita tetap eksis dan kita bisa tetap bagaimana memajukan bangsa dan negara kita dan juga memajukan diri kita. Mari sama-sama yuk kita lihat contoh video bagaimana usaha-usaha di dalam masyarakat yang kita lihat di dalam mengatasi globalisasi. Nah, kali ini video yang akan disajikan yaitu berkaitan dengan dunia ekonomi. Baik, mari sama-sama kita saksikan. Nah, ini kita lihat adalah suatu usaha ya, ada di bidang ya, kita lihat di sini di bidang. Sumpah di sini rame banget. Bidang makanan ya. Dan aku nggak tahu kita bakal duduk di mana. Di mana? Ya, bagaimana usaha penjualan kopi di sini? Kuliner ya,
wisata kuliner dipadu untuk bagaimana bisa menarik perhatian ya, perhatian dari para pengunjung, para pembeli. Sebagaimana kita tahu pengaruh dari globalisasi akibat datangnya pengaruh makanan dari luar, produk-produk dari luar, kita ketahui makanan cepat saji sangat menarik minat ya. Dan ada makanan lagi yang belum datang. Ini aku pesen red velvet latte, terus aku pesen si es kopi daunnya, sama Ya. satu lagi. Bagaimana memadukan produk lokal bergaya internasional. Ya. Di sini tuh literally minumannya itu kayak cuman kopi-kopian sama snack-snack ringan aja sih, nggak ada makanan berat kayak spaghetti Iya. atau Sebe- nasi goreng itu nggak ada. Jadi emang tempatnya tuh Ini wilayah kuliner ini ada di wilayah Bogor ya. menjauhi kepenatan Jakarta yang seperti permata. Aku Ba- Ini es kopi daunnya punya bapak, bukan punya saya, mohon maaf. Cobain aja gitu. Lah, Cobain. aku nggak mau kopi. Nggak apa-apa. Aku pengen cobain si red velvet. Ya. Bagaimana cara-cara mereka memadukan untuk ya kuliner asli Indonesia bisa laku, bisa diminati, bersaing dengan makanan cepat saji yang biasanya berada di restoran-restoran ya, perusahaan-perusahaan investasi asing dengan konsep all you can eat-nya ya, sistem penjualan menu di mana konsumen hanya membayar satu kali untuk dapat menikmati semua menu yang tersedia. Nah, kita harus di sini terlihat ada usaha kuliner yang bisa memadukan apa namanya itu. Nah, nanti akan kita bahas ya, memadukan antara kuliner asli dengan kuliner internasional ya. Ya, begitu. Minuman kopi yang dipadu dengan banyak citra rasa internasional ya. Iya. Kayak espresso dicampur susu untuk kopi. Sekarang kita lagi tunggu menunya yang lagi. Tunggu. Tangan yang garlic breadnya. Jadi sekarang itu kita baru dapat. Kamu buka aja mas. Jadi sekarang itu kita baru dapat kentang keju. Nah, ini nunggunya lumayan lama ya guys. Jatuh. Ini terima kasih untuk channel Baby PT ya yang telah memberi izin untuk menjadi contoh tentang sikap kritis ya, usaha masyarakat, sikap kritis dalam menghadapi arus globalisasi berkaitan dengan usaha kuliner ya. Kita cobain. Ini kejunya literally kayak banyak banget sih. Iya. Tapi kayaknya kejunya cuma diparut. Keju. Nah, Tapi basah. begitu ya cara-cara bagaimana cara-cara usaha-usaha kuliner yang bisa menarik minat bagi masyarakat. Cobain dulu cuy. Produk global diubah ya ke dalam bentuk lain agar memenuhi kebutuhan konsumen lokal ya. Nah, Pas sih. oke. Sumpah aku lapar banget. Kayaknya Iya. Nah, demikian bisa kita lihat bagaimana sebagai salah satu usaha berarti kita bungkus aja di mobil. iya, usaha di bidang kuliner yang nanti akan kita kenal dengan istilah glokalisasi. Baik para pembelajar sekalian, mari kita lihat beberapa sikap ya kritis yang dihadapi, yang sebagaimana kita tahu sikap kritis dalam masyarakat ya. Kita akan selanjutnya yaitu sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi. Apa saja sikap kritis yang harus ya dihadapi untuk menghadapi globalisasi ini? Yang pertama adalah
meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini menjadi sebuah jendela, ya, menjadi sebuah dasar kita menjadi filter untuk bagaimana menghadapi segala macam pengaruh-pengaruh yang negatif yang akan merusak semua sikap mental bangsa berkaitan dengan budaya-budaya negatif yang merusak, ya, yang datang dari luar. Lalu berpegang teguh pada norma-norma sosial yang ada, ya. Jadi sebagaimana kita ketahui norma-norma sosial yang sudah kita kenal di dalam kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai yang positif yang membangun bangsa, ya, itu harus dipertahankan dan kita harus berpegang teguh. Nah, yang ketiga ini yang tadi yang kita contohkan dalam video tadi yang disebutkan mewujudkan globalisasi, ya. Yang berikut sikap kritis yang bisa ditampilkan di dalam menghadapi tantangan globalisasi terutama yang bersifat negatif adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ya, bagaimana peningkatan sumber daya manusia? Nanti akan kita jabarkan. Kemudian yang berikut adalah menumbuhkan sikap bangsa terhadap identitas bangsa Indonesia. Bagaimana nasionalisme kita harus tumbuhkan sehingga kita tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Yang berikut adalah bagaimana juga kita harus meningkatkan kualitas dalam negeri agar dapat bersaing dengan bangsa luar, ya. Tentunya ini sangat berkaitan dengan bagaimana juga tadi berkaitan dengan usaha-usaha mewujudkan yang disebut dengan globalisasi. Baik, kita akan jabarkan, ya. Kalian juga menganalisa apa-apa yang belum terjabarkan dengan baik di dalam penjabaran kali ini tentang sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi, ya. Silakan perluas wawasan kalian. Kita akan mulai membahas tentang bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ya. Apa saja yang bisa dilakukan? Tentunya pendidikan menjadi sesuatu yang sangat urgen, sangat penting. Nah, di era abad 21 ini kita dituntut untuk cerdas, untuk kreatif, untuk inovatif, ya. Kemudian kita juga diharapkan bisa saling berkolaborasi, ya, saling bekerja sama di dalam mewujudkan apa yang bisa kita andalkan untuk survive dalam hidup, ya. Bagaimana kita mengembangkan hidup di tengah persaingan globalisasi. Jadi kita harus bagaimana membangun akses, kualitas dan pemerataan pendidikan, ya, meningkatkan mutu wajib belajar. Nah, ini adalah usaha-usaha yang tentunya harus menjadi sebuah usaha yang bisa saling bersinergi antara pemerintah, masyarakat, ya. Bagaimana mewujudkan pendidikan yang bermutu dan akhirnya menghasilkan kualitas pendidikan yang lebih baik, ya. Kemudian memperluas akses pelayanan kesehatan masyarakat, mengembangkan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana kita tahu, sumber daya manusia ini sangat berkaitan dengan pendidikan, sangat berkaitan dengan kesehatan, juga sangat berkaitan dengan apa yang dihasilkannya, yaitu berkaitan dengan pemberdayaan, berkaitan dengan ekonomi yang akan menjadi kokoh apabila semua yang ada itu ada di dalam pengembangan sumber daya manusia berkaitan dengan SDM yang dimiliki, yaitu dengan bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas, ya, melalui pelatihan soft skill yang ada. Nah, para pembelajar sekalian, tentunya semua harus ada muncul, ya, motivasi di dalam diri kita, di mana persaingan yang sangat tajam sebagai pengaruh globalisasi, di mana setiap bangsa, ya, berlomba-lomba untuk membangun bangsanya, membangun negaranya, dan semua kita terbuka lebar setiap bangsa untuk masuk ke wilayah negara lain. Kita pun demikian, tentunya kita harus bersaing dengan siapapun itu.
Nah, disinilah kita membutuhkan peningkatan suatu kualitas ya di dalam pelatihan soft skill di dalam diri kita. Apa yang bisa kita kembangkan sesuai dengan bakat kita. Kemudian kita juga harus bisa melihat apa yang sedang diminati. Kita juga bisa melihat apa yang kira-kira nanti apa dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena silakan kalian baca dalam literasi ya, banyak sekali bidang-bidang pekerjaan yang dulu mungkin kita cita-citakan, ternyata pada saat ini hal tersebut sudah kurang dibutuhkan atau bahkan tersingkir. Muncul pekerjaan-pekerjaan yang baru yang mungkin dulu belum ada, yang dulu mungkin tidak pernah kita duga itu menjadi sebuah lahan hidup yang sekarang ini di dalam era globalisasi sangat mendukung kehidupan ekonomi ya. Perusahaan-perusahaan startup yang digawangi oleh anak-anak muda ya, sekarang ini banyak sekali. Olahraga e-sport yang tadinya merupakan sesuatu yang dianggap permainan belaka sekarang menjadi ajang pertandingan internasional ya, bahkan sudah ada olimpiade e-sportnya ya. Ini menjadi sesuatu yang tidak pernah terbayangkan dulunya. Tentunya ini membutuhkan suatu pemahaman literasi untuk bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk kita bisa bersaing semuanya ya. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita munculkan, tingkatkan bagaimana kualitas sumber daya yang kita miliki ya. Nah, silakan kita kembangkan, kita cari, kita gali sehingga kita tidak akan kehilangan kesempatan di dalam mengembangkan potensi yang ada di dalam diri masing-masing. Yang berikut adalah meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Tadi dia di poin pertama ya, yang pertama-tama ini sebelum kita meningkatkan sumber daya, pertama-tama tentu harus landasannya adalah sebagai filter dari budaya asing yang negatif. Pertama-tama itu adalah meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini kemudian akhirnya kita bisa menyaring hal-hal yang positif ya, untuk dikembangkan, untuk kemudian meninggalkan hal-hal yang negatif ya. Nah, kemudian memunculkan norma-norma sosial yang dijadikan juga sebagai filter untuk menyaring ya pengaruh negatif globalisasi yang tidak sesuai dengan nilai sosial yang ada dalam masyarakat ya. Jadi bagaimana norma kesopanan tetap dijaga, norma kesusilaan tetap dijaga, norma hukum tetap dijaga ya, dan norma adat istiadat juga yang positif tentunya kita kembangkan. Ini menjadi dasar dan semuanya tentu berletak juga dilandasi oleh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita kembangkan rasa bagaimana kita bersatu dengan bangsa kita, harus saling menopang persatuan kita untuk kemajuan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Ya, ini kemudian bagaimana kita membentuk semua itu ada di dalam sebuah keluarga yang tentu juga mendukung bagaimana ketakwaan itu dibentuk dan bagaimana norma-norma sosial positif itu dikembangkan. Ini adalah filter yang harus dimiliki sebelum kita mengembangkan segala sesuatu hal yang kita anggap bisa kita perjuangkan di dalam menghadapi globalisasi. Bagaimana kemudian sikap kritis yang harus dikembangkan selanjutnya? Yang kita sebutkan tadi adalah glokalisasi ya, glokalisasi. Nah, dari dalam contoh-contoh gambar ini kalian bisa lihat ini ada nasi uduk, di sampingnya ada fried chicken ya. Ini perpaduan antara masakan tradisional Indonesia yang tidak asing lagi, ini dari daerah mana nasi uduk? Betawi ya, daerah Betawi, dengan masakan internasional perpaduannya ya. Jadi dulu kita ini
sangat menggemari nasi uduk. Nah, masuk budaya asing, ya. Di sini kita melihat dalam bidang kuliner yaitu fried chicken. Nah, kita padukan saja di sini. Wah, ini luar biasa inovasi ya dari generasi penerus bangsa membuka usaha kuliner perpaduan antara citra rasa lokal dengan citra rasa internasional. Ini adalah globalisasi, memadukan budaya global dengan budaya lokal setempat untuk kepentingan tertentu. Salah satunya adalah memasarkan produk. Ya, di bidang kuliner ini memang sangat banyak sekali. Ini bagaimana ya kuliner kita yang sudah go internasional ya, produk dari mie di sini ya, ini tentu diracik dengan restoran ya ala cepat saji dengan berbagai menu ya. Kemudian di sini ada burger tapi rendang. Iya, double rendang deluxe. Ya, ini luar biasa. Ya, ini adalah satu inovasi ya di mana sikap kritis kita. Kenapa tidak pengaruh-pengaruh yang ada ya dari luar sebagai pengaruh globalisasi ya, kita hadapi juga dengan kecerdasan. Ya, jadi memadukan apa yang sekarang disukai, makanan cepat saji berupa daging burger, ya. Ini kita padukan dengan menu rendang, luar biasa, ya. Ini adalah juga usaha-usaha bagaimana kita menarik minat pembeli dari menunya, dari penyajiannya seperti tadi ya, yang di dalam kopi daong itu. Nah, di Bogor itu ya luar biasa peminatnya, harus antri untuk memesan ya. Nah, kemudian globalisasi di bidang pakaian di sini kita lihat ya, di dalam tampilan gaya busana batik luar biasa. Batik kita sudah mendapatkan satu pengakuan internasional sebagai milik karya bangsa Indonesia. Nah, ini dipadukan dengan kreasi-kreasi mode ya internasional yang akhirnya batik tidak saja dari karya seninya, tetapi juga dalam gaya-gaya busana yang akhirnya digemari oleh seluruh usia, kemudian juga bangsa-bangsa baik di Indonesia maupun dunia internasional ya. Nah, jadi bagaimana sikap kita menghadapi pengaruh globalisasi? Mari bersama kita hadapi dengan istilah globalisasi. Dan globalisasi ini tidak terhenti pada bidang-bidang yang sudah kita sebutkan ya dalam gaya hidup busana tadi, atau di dalam kuliner ya yang sudah tersaji. Bisa juga kita mengembangkan di dalam bidang-bidang yang lain, di dalam kreasi-kreasi yang penuh inovatif yang akan bisa mengembangkan ekonomi bangsa Indonesia. Ya, selanjutnya sikap kritis apa yang bisa dikembangkan? Ini adalah menggerakkan ya jiwa nasionalisme ya. Jadi bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, yang pertama kali kita bangga adalah kita memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, yang menyatukan kita sebagai bangsa yang bersuku-suku dengan berbagai budaya yang berbeda-beda dan bahasa daerah yang berbeda-beda dengan bahasa Indonesia ya. Jadi ini adalah identitas dari bangsa kita, bangga berbahasa Indonesia. Kemudian kita juga mengembangkan sikap bangga terhadap budaya sendiri ya. Sebagaimana kita ketahui, akibat pengaruh globalisasi yang negatif, memudarnya sikap ya, kesenangan kita, dukungan kita terhadap nilai-nilai budaya dalam negeri. Nah, kita harus bisa memiliki sikap kritis itu, karena bagaimana eksistensi bangsa kita bisa kita munculkan, salah satunya adalah kita harus bangga dengan budaya sendiri ya. Diiringi dengan sikap tentunya bangga menggunakan produk dalam negeri. Apa saja tadi? Bisa ya, tadi sudah dalam globalisasi tadi ya, misalnya bangga berbatik ya, bangga
yaitu citra rasa makanan ya, lokal Indonesia yang dipadukan ya dengan makanan internasional ya. Kemudian juga identitas bangsa yang kita kembangkan, kita juga bisa berperan aktif dalam kegiatan budaya yang menerapkan gaya hidup ya ramah lingkungan ya. Karena mau tidak mau banyak sekali pengaruh negatif dari perusahaan-perusahaan internasional yang kurang memperhatikan lingkungan di dalam mereka mengeksploitasi sumber kekayaan alam di Indonesia. Tentu bangsa kitalah yang harus sadar bagaimana lingkungan alam ini harus tetap dijaga. Semua harus berperan aktif dalam kegiatan budayanya dan menerapkan juga gaya hidup yang ramah lingkungan. Nah, para pembelajar sekalian, demikianlah. Silakan kembangkan, silakan gali lebih dalam lagi inovasi-inovasi kita sebagai pembuktian sikap kritis kita terhadap pengaruh globalisasi yang negatif. Semoga bangsa Indonesia tetap eksis sebagai bangsa di dunia internasional sampai waktu yang tidak ditentukan tentunya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang ya.